itulah ketidakpahaman terhadap undang-undang tersebut. Tidak pernah ada di situ perbut untuk pencairan. Dasar pencairan itu hanya sebatas kontrak. Tidak perlu dibentuk tim kalau sudah diatur undang-undang secara terperinci. Dan juga saya melihat bahwa DPRD Simalungun tidak melakukan tupoksinya. Yang dibayar itu adalah kontraktor yang dekat dengan pejabat. Subscribe-kan sekali. Hari ini kita menindaklanjuti 2 podcast sebelumnya terkait belum dibayarkannya sejumlah proyek kamar mandi di sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Simalungun. Yang pertama kita mengundang langsung salah satu kontraktornya, yaitu Bang Tunas Lumban Gaol. Kemudian setelah itu kita undang Ketua DPRD Simalungun, Bapak Timbul Jaya Sibarani. Dan hari ini kita menghadirkan lawyer dari teman-teman pemborong yang sudah memberikan kuasanya kepada narasumber kita kali ini. Dia adalah Dr. Charles Gultom. Selamat pagi Bang Charles. Selamat pagi. Gimana menurut Abang statement-statement yang sebelumnya Bang? Bisa dari Bang Tunas Lumban Gaol, bisa dari Bang Jaya Sibarani. Kepada Badan Bencana dikasih pagu 110 miliar. Tapi faktanya dikontrakkan sampai dengan 172 miliar. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, 62 miliar ini apa dasar hukumnya? Apa landasannya? Nah, 110 miliar itu sudah clear. Oke. Sudah dibayarkan. Iya. Nah, dasar pembayarannya tentu adalah Perbuk yang terkait dengan itu. Itu menjadi dasar dan landasan pemerintah untuk membayarkan itu. Seperti apa Bang menyikapinya? Baik, pertama terima kasih terhadap Bung Alvin yang mengundang di podcast ini, yaitu putar balik ya. Iya, putar balik. Terima kasih. Kalau bicara masalah landasan hukum, sudah jelas ya. Landasan hukumnya adalah Surat Bupati Simalungun nomor 050/1995 garing 1.3/2021 dan juga tentang yaitu peraturan pemerintah, peraturan Lembaga Pijakan Pengadaan Barang dan Jasa nomor 13 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa dalam penanganan keadaan darurat. Itulah sebagai landasan hukumnya, dan juga mengenai Perpres nomor 16 ya, Perpres nomor 16 tahun 2008 tentang pengadaan barang dan jasa. Yang di pasal 59 yaitu mengenai pengadaan khusus, yaitu dalam rangka penanganan keadaan darurat. Itulah menjadi dasar hukum atau landasan hukumnya. Tetapi kalau dikatakan ya, apa landasan hukum untuk membayar? Yaitu kontrak yang sudah dibuat dari perhitungan bersama antara pengguna dengan penyedia. Itulah landasan hukumnya. Seperti apa, bisa Bang ceritakan, seperti apa prosesnya ini sebenarnya keluar itu Perbub itu? Kan kemarin ada dengan Bang Timbul, kan nggak mungkin salah hitung Bang. Kan gitu awalnya. Nah, prosesnya tahapan pengadaan barang dan jasa dalam pengadaan keadaan darurat itu tahapannya sudah jelas ya. Yang pertama itu perencanaan pengadaan harus sudah ada. Itu sudah ada, lalu pelaksanaan pengadaan dan juga penyelesaian pembayaran. Nah, tahapannya itu apabila ya keadaan darurat, garis bawahi dulu. Program itu keadaan darurat. Nah, itu harus ada identifikasi kebutuhan dulu. Ada identifikasi kebutuhan, ya. Ada analisa ketersediaan sumber daya. Kalau ada ketersediaan sumber daya, di situ ada apa? Sumber daya mencukupi enggak? Kalau tidak mencukupi, tentu dana yang dibutuhkan untuk itu, biaya untuk itu sudah ada. Maka metode yang dipergunakan adalah swakelola. Oke. Tetapi kalau dananya tidak ada,
maka diambil ya metode penyedia barang dan jasa, yaitu metode pengunjungan langsung. Oke. Nah, prosesnya itu adalah masuk ke penyedia, masuk ke SPPBJ itu ya, surat perintah pelaksanaan barang dan jasa, yaitu lalu pemeriksaan lokasi pekerjaan dan rapat persiapan bila diperlukan. Ya, selanjutnya adalah serah terima lokasi pekerjaan itu, baru SPMK, yaitu surat perintah mulai dilaksanakan pekerjaan itu. Yang selanjutnya adalah serah terima hasil pekerjaan. Kalau sudah dikerjakan ada serah terima hasil pekerjaan, penghitungan hasil pekerjaan. Iya. Di sinilah penghitungan bersama di kontrak itu, penghitungan hasil pekerjaan dan juga pelaksanaan pekerjaan. Lalu muncullah kontrak. Oke. Nah, setelah selesai kontrak, maka ada pembayaran. Iya. Setelah ada pembayaran, ini perlu audit enggak terhadap pekerjaan ini karena ini keadaan darurat. Iya. Kalau sudah ada audit, kalau sudah ada pembayaran, kalau dibutuhkan audit silakan audit. Iya. Itu iya, dia. iya. Dan menurut Abang undang-undang itu susah nggak menafsirkannya? Kenapa kemudian keadaannya jadi seperti ini gitu? 7 bulan loh Bang. Tidak, sebenarnya penafsiran undang-undang yaitu LKPP 13 2018 dan Perpres itu berdasarkan pengkajian daripada Pemkap ya, pemerintah Kabupaten Simalungun, maka muncul surat 050 itu diperintahkan kepada SKPD atau OPD untuk melaksanakan itu. Lalu OPD sudah memerintahkan ya kepada PPK supaya PPK itu membuat SPMK-nya itu secepatnya. Karena ini adalah penanggulangan darurat. Iya. Nah, kalau dikatakan susah, saya rasa enggak. Proses pembuatan itu tadi, proses pelaksanaan kegiatan itu kan sudah diatur di LKPP tadi itu, 13 2018. Tidak boleh lari dari sana. Kenapa muncul dalam keadaan darurat kontrak itu, kenapa belakangan muncul? Karena kan penanggulangan sangat cepat. Harus cepat penanggulangan itu dalam keadaan darurat, harus dilaksanakan dulu pekerjaan. Maka kalau ada dana tersedia di Pemkab Simalungun itu bukan diberikan kepada penyedia barang dan jasa. Pasti harus dilakukan secara swakelola, dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun atau masyarakat yang punya kompeten untuk mengerjakan itu. Tetapi karena dana tidak ada, maka dilakukanlah tahap kedua, teknik kedua diberikan terhadap penyedia barang dan jasa. Karena dana tidak tersedia. Nah, prosesnya pembayaran itu kan ada per termin per bulan. Atau setelah selesai, maka proyek yang dikerjakan oleh klien saya adalah selesai semua pekerjaan itu baru dibayarkan. Dan ini semua kontrak sudah selesai, berita acara penyerahan pekerjaan itu sudah dilakukan. Pembayaran yang belum ya? Pembayaran yang belum. Nah, timbul pertanyaan. Silapnya ini Bang? Di mana silapnya ini? Sebenarnya kalau ada kekurangan dana, yang anggaran yang sudah disiapkan di setiap kegiatan darurat atau bencana alam, itu setelah dilakukan perhitungan bersama ya antara pengguna dengan penyedia barang itu ya di dalam kontrak muncul dia. Sebenarnya kalau ada dana tidak tersedia, tinggal OPD atau SKPD itu, yang SKPD dulu ya, menurati bupati terhadap kekurangan itu supaya ditampung di APBD yang sedang dibahas atau di PAPBD berikutnya. Tapi kan di PAPBD itu akhirnya gagal, tidak ada kemudian dianggarkan untuk itu Bang. Itulah. Tapi dengarnya itu katanya sudah diusulkan. Gimana menurut Abang? Itulah ketidakpahaman terhadap undang-undang tersebut. Jadi memahami undang-undang itu seperti yang saya dengarkan itu dari orang-orang tertentu, tidak ada landasan hukumnya, salah, pemahaman yang salah, gagal pemahaman dia terhadap undang-undang itu. Karena coba cek di Badan Penanggulangan Bencana Simalungun, tidak pernah ada di situ perbut untuk pencairan. Dasar pencairan itu hanya sebatas kontrak, karena disitulah perhitungan bersama berapa sih satu unit kamar mandi itu, berapa biaya yang dikeluarkan. Iya. Muncullah 48,500 itu. Muncullah satu unit. Itulah yang harus dibayarkan. Oke, aku mau konfrontir ulang lah ini Bang. Aku mau berjelas apa yang dikatakan Ketua DPRD. Mereka, Bang Jaya menyatakan dia itu nggak mau melakukan pelanggaran hukum kalau kemudian ini dibayarkan. Intinya sebenarnya dari podcast kemarin itu. Dia takut
kalau ini kemudian menyalahi dibayarkan jadi semacam jebakan gitu. Dan abang bilang ini sebenarnya ketidakpahaman. Makanya aku tanya tadi, seperti apa menafsirkan undang-undang ini? Susah betul. Gimana menurut abang? Saya kan di dalam somasi kita juga sudah kita sampaikan ya, bahwa pemahaman terhadap peraturan itu yang sudah jelas diatur di dalam peraturan itu tidak perlu ditafsirkan, tinggal menjalankan aja. Artinya ada enggak kegiatan itu? Ada. Sudah ada, sudah keluar enggak kontrak? Sudah. Ya bayarkan. Nah, bagaimana cara pembayarannya? Itu tergantung pemerintah. Apakah ditampung di APBD, apakah ditampung di P? Karena semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, ya, baik departemen maupun pemerintah daerah, itu ditampung di APBN dan juga APBD. Iya. Itu dia. Nah, Bang, setelah 7 bulan tidak dibayar kan, akhirnya kawan-kawan kontraktor itu menemui secara, mungkin belum lewat asosiasi, tapi sudah menemui DPRD. Dan kemudian DPRD tidak bisa memberikan solusi gitu, malah menyarankan untuk membawa ini ke ranah hukum. Tapi abang tahu nggak bahwasanya pemerintah sudah menganggarkan 150 juta untuk membentuk tim yang tujuannya aku pikir menginvestigasi pekerjaan-pekerjaan ini, dan nantinya setelah ada hasilnya barulah kemudian dipikirkan untuk melakukan pembayaran. Sebenarnya Bupati dalam narasinya diam. Dalam kebijakannya dia sudah menganggarkan 150 juta untuk melakukan pengkajian dan peninjauan lapangan terhadap kegiatan-kegiatan ini. Bagaimana Bang menyikapi ini gitu? Saya rasa itu pekerjaan yang sia-sia, yang mubazir ya, dan juga bisa saya katakan itu akan berindikasi terhadap penyalahgunaan wewenang. Bisa saja berindikasi terhadap korupsi terhadap penggunaan itu. Karena tidak perlu dibentuk tim kalau sudah diatur undang-undang secara terperinci. Kalau undang-undang tidak mengatur secara terperinci, ya, baru bisa dilakukan. Seperti yang direncanakan itu, membuat tim. Kenapa? Kalau pemerintah contohnya tidak menerima bulat-bulat terhadap pekerjaan yang sudah selesai, ya disitulah dilakukan investigasi. Okay. Nah, berapa sih? Kalau keadaan darurat ini kan ada perhitungan bersama tadi yang saya sebutkan di kontrak itu. Artinya gini, berapa yang dikeluarkan oleh kontraktor, ya segitu yang dibayar. Iya. Kan itu. Nah, ada contohnya kegiatan-kegiatan yang belum selesai, ya diselesaikan atau dibayar sebatas yang dikerjakan. Kan itu saja. Ngapain dibentuk tim? Nah, sebaiknya dengan somasi saya yang saya tembuskan ke DPRD itu harus melakukan RDP, melaksanakan RDP terhadap somasi itu. Nah, dari hasil RDP itulah muncul apakah rekomendasi yang diberikan kepada eksekutif atau pemerintah supaya dianggarkan di APBD atau di PAPBD. Yang 62 miliar, kan gampang kan? Nah, apakah anggaran yang tersedia di BTT itu selamanya mencukupi? Ya. Tidak. Ya. Apakah itu yang sudah dianggarkan lebih menjadi milik orang lain? Tidak. Kalau ada kelebihan disetorkan kepada bendahara keuangan, bendahara umum daerah, Ya. BUD, bendahara umum daerah. Ya. Diserahkan ke sana. Tetapi kalau kurang, jangan hanya berpikir lebih, kurang pun harus dipikirkan. Bang, aku sebelum Itu mau menerangkan ini, aku ada dapat somasi pertama Bang. Ada 16 teman-teman kontraktor yang memberikan kuasa gak Bang? Ya. Aku mau bercerita sedikit gak apa-apa ya Bang? ya. Ada Bona Tunas Lumban Gaol, Betty Marlina Purba, Insinyur Darwan Frans Heri Purba, Agustina Purba, Dian Sidik Saragi, Johannes SR Gisang. Kemudian Revi Tunggul Lumban Tobing, Cuca Asari, Ruri Handoko, Vera Ratnauli,
Budi Jaya Silitonga, Polma Oliver Siombing, Vera Ratnaulia Ritonang, Tiame Sinaga, Ridas Dopurba, John Fresley Saragi. Dan di sini disebutkan kerugiannya juga. CP Mas Ayu itu ada mengerjakan 21 paket. Total kewajiban yang harus dibayar itu, yang harus mereka terima itu 1.018.500.000. CP Rapasel itu ada 10 paket yang harus mereka terima 485. Begitu juga ke bawah ada yang 242, 533.500. Dan kalau aku rata-ratakan memang ini rata-rata 500-an juta gitu lah. Ya. Tapi ada yang 1 miliar. Ini kan kerugian yang gak kecil, Bang. Dan di sini juga disebutkan akibat dari belum dibayarkannya pekerjaan itu, ada yang kemudian sakit, Bang. Sakit kemudian di dalam isi somasi bukan sampai kemudian meninggal dunia. Seperti apa Abang menyikapi itu? Baik ya, sebenarnya hal tersebut tidak perlu terjadi ya apabila pemerintah Kabupaten Simalungun cepat ya menyikapi hal yang demikian. Karena apa? Karena memang ada enggak diatur aturan itu? Ada. Kan itu sekarang. Iya. Ada enggak pekerjaan itu? Ada. Pekerjaan itu bukan fiktif. Bahkan sudah serah terima dengan kepala sekolahnya ya, Bang? Sudah. Bahkan sudah ada berita acara serah terima pekerjaan. Dan juga sudah terbit kontrak. Sudah digunakan pun Kuras Karmandi ya. Sudah ada yang menggunakan. Nah, sebagai pemerintah harus menjunjung tinggi ajas-ajas umum pemerintahan yang baik. Dan juga ada diatur di Undang-Undang 30 2014 yaitu mengenai administrasi pemerintahan itu. Artinya, apakah pemerintah boleh dikategorikan atau berindikasi melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau tidak terhadap pembiaran hal yang demikian? Menurut saya bisa. Bisa. Karena ada pembiaran di sana. Nah, di pasal di pasal 421 KUHP itu di situ ada diatur itu. Yaitu seorang pejabat yang menyalahgunakan wewenang kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu terjadi diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Bisa secara pidana bisa. Karena ada akibatnya sudah ada. Iya. Ada yang meninggal dunia, ada yang berutang, kerentenir atau kemana-mana. Karena ini kan bukan uang kontraktor, bisa saja pinjaman ke bank. Betul. Padahal bank itu berjalan terus. Iya. Kalau bunga bank kan sekarang kan sampai 12 sekian. Iya. Bahkan ada di atas 12% setahun. Iya. Kan itu. Nah, bagaimana mereka membayar ini? Nah, ini kepala daerah, pemerintah melakukan pembiaran terhadap kejadian ini. Padahal kegiatan atau pekerjaan itu diatur secara jelas dan terperinci dalam undang-undang. Iya, benar. Tetapi kalau enggak diatur atau fiktif, ya kita pun tidak akan mungkin mensomasi pemerintah kepala daerah. Iya. Dan saya yakin ada kekurangpahaman di eksekutif dan juga di legislatif terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan dalam kegiatan yang dilaksanakan dalam keadaan darurat. Kenapa? Kalau ada dana, kenapa harus dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa melalui metode pengunjungan langsung tadi itu? Nah, itu dia. Kalau sudah tahu anggarannya berapa, kenapa kontrak belakangan? Nah, itu dia. Nah, sekarang kan pemerintah Kabupaten Simalungun dan juga DPRD melakukan pembiaran dan itu sudah berkualifikasi, berindikasi terhadap perbuatan melawan hukum. Nah, kalau pidana kan Bang akhirnya menyasar kepada pejabatnya. Koreksi kalau aku salah, Bang. Ya. Artinya kalau ke pemerintahnya kan melakukan one prestasi gitu kan. Ada penyalahgunaan wewenang, dugaan penyalahgunaan wewenang di sana gitu. Nah, aku mau tanya, ada yang penting menurutku. Sebagian kan sudah dibayar, Bang. 40% mungkin sudah dibayar, 60% lagi belum dibayar. Bagaimana kita membedakan yang 40% ini adalah yang memang ditampung dari 110 miliar itu
Kemudian yang 60% ini bukan bagian dari 110 miliar itu. Bagaimana menurut Abang membedakan ini? Kalau saya melihat ya, membedakan itu gampang, membedakan itu. Kalau yang dibayar itu sudah jelas kontraktor yang berhubungan dengan pejabat pemerintah Kabupaten Simalungun. Nggak terlalu subjektif itu, Bang? Tidak. Karena memang kenapa ada yang sudah dibayar, ada yang tidak. Itu dia. Jadi berhubungan ke sana. Karena kita juga kan tidak ada dikatakan di situ, di kontrak itu, ini ya uang yang 110, yang ini uang 62. Tidak ada di situ. Artinya kegiatan itu semua memerlukan biaya 172 juta. Makanya aku tanya, Itu Abang, dia. bagaimana membedakannya, Bang? Yang ku tahu itu satu paket. Satu paketnya itu. Tapi ada yang dibayar, ada yang tidak. Membedakan itu tadi. Kalaupun itu subjektif ya, subjektif menurut saudara Alpin ya terserahlah. Tetapi yang saya lihat itu, yang dibayar itu adalah kontraktor yang dekat dengan pejabat. Oke. Itu membedakan. Oke, Bang. Karena apa? Karena yang dekat dengan pejabat tidak ada yang masuk di pemberi kuasa kepada kita. Dan yang semua memberikan kuasa itu bukan kawan-kawannya pejabat. Bukan kawan-kawan pejabat. Nah, itu dia. Jadi saya melihat dari situ. Saya melihat dari situ. Jadi, tapi kalaupun dia secara subjektif, Alpin bilang sudah mengarah kepada subjektif, ya memang itu ada apa adanya. Itu Oke, dia. kita break sebentar, Bang. Kita akan kembali lagi setelah berikut ini. Oke. Subscribe kan sekali. Bang Charles ini seorang ahli hukum tata negara sebenarnya. Beliau juga dosen dan advokat. Abang melakukan somasi loh, Bang. Somasi pertama. Somasi itu kan warning ya, Bang, peringatan. Karena mungkin sudah 7 bulan nggak dibayar. Apa sih yang Abang harapkan dari somasi pertama ini? Ya, somasi itu adalah teguran atau peringatan supaya memang pemerintah Kabupaten Simalungun ya menjalankan aturan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya proyek pekerjaan yang dilaksanakan oleh klien saya, aturan atau landasan hukumnya untuk mengerjakan itu ada diatur oleh undang-undang, ya, oleh Perpres, ada diatur. Nah, ini kan dalam pekerjaan dalam keadaan darurat. Ini harus dilaksanakan dengan cepat. Maka pemerintah Kabupaten Simalungun ada suratnya 050 tadi itu. Iya. Ditujukan terhadap OPD atau SKPD untuk melaksanakan pengadaan barang tersebut, barang dan jasa tersebut, yaitu 843 kamar mandi itu. Nah, perhitungan ke sana. Jangan saya somasi ini kan supaya memang taat terhadap aturan. Jalankan aturan itu. Bukan berarti karena ini di dalam pelaksanaannya ini, dalam kegiatan ini oleh kepala daerah sebelumnya, lalu kepala daerah sekarang tidak bertanggung jawab. Salah. Pemahaman yang demikian salah. Itulah yang saya dengarkan dari pemerintah sekarang. Itu kan bukan pekerjaan kami katanya. Bupatinya bisa berganti, tetapi lembaganya tetap bertanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya. Enggak boleh bilang bukan kerjaan kami. Bukan kerjaan kami, enggak. Itu salah, itu pemahaman yang salah. Oke, aku mau konfrontir apa yang diucapkan Bang Jaya. Kepada Badan Bencana dikasih pagu 110 miliar. Tapi faktanya dikontrakkan sampai dengan 172 miliar. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, 62 miliar ini apa dasar hukumnya? Apa landasannya? Kebijakan siapa ini? Adakah ini menjadi kebijakan bupati? Tidak. Atau bupati sebelumnya, karena sudah real, hanya dia mengeluarkan 110. Oke. Lantas ini kebijakan siapa? Seperti apa Bang menyikapi statement ini? Baik, itulah juga statementnya itu salah, nggak benar itu, nggak sesuai dengan aturan. Yang ditampung di Perbup itu bisa lebih atau bisa kurang? Bisa kurang juga, bisa lebih juga. Itu apa masalahnya? Ya kalau kurang tinggal menurati bupati untuk menambah anggaran itu supaya ditampung, apakah melalui APBD atau PAPBD.
Sebenarnya setiap penganggaran dalam kegiatan dalam keadaan darurat di bencana alam itu tidak bisa diprediksi berapa. Tetapi setelah ada perhitungan bersama terhadap pelaksanaan kegiatan, disitulah muncul yang sebenarnya. Maka di dalam penganggaran itu tidak boleh dikatakan 110 enggak, dipatok 110 enggak bisa. Karena belum ada perhitungan yang real, perhitungan bersama antara penyedia barang dan jasa dan juga pengguna barang. Belum ada perhitungan yang real. Belum ada. Makanya bisa enggak Perbup itu kurang atau lebih? Bisa. Bisa. Di mana salahnya Perbup itu? Ya kalau kurang tinggal menyurati bupati OPD terhadap kekurangan itu supaya ditampung. Apakah melalui APBD? Atau apakah melalui PAPBD? Kan itu. Makanya aku tanya tadi, seberapa susah menafsirkan peraturan ini? Saya melihat mereka kurang paham, tidak memahami, atau seolah-olah tidak memahami karena itu pada program kegiatan di bupati sebelumnya. Aku dengar-dengar kepala bencana Weki itu udah pindah ke Udah. Serdang Sekarang Bedagai PLT atau ke Serdang Bedagai kan gitu. Kita berusaha untuk mengundang Bang Weki sebenarnya kemarin lewat teman-teman juga dan belum bisa lah hadir di sini. Sebenarnya hari ini juga harusnya ada 2 narasumber tapi 1 orang berhalangan hadir gitu Bang. Cuma aku pikir apa yang harus Abang lakukan ketika ini, kan akhirnya ada tim itu nanti yang bekerja kan Bang. Kalau kata Bang Jaya sampai Maret itu nanti bekerja, baru ada hasilnya, kemudian dipikirkan bagaimana membayarnya. Kan makin lama Bang. Apa yang mau Bang lakukan setelah tim ini dibentuk dan aku belum tahu betul apakah tim itu sudah bekerja, anggaran itu memang dianggarkan. Aku belum sampai ke sana, belum ku telisik ke dalam. Ya. Tapi apa yang Abang lakukan? Sebenarnya saya sudah bicarakan sama klien saya, tetapi kan bagaimana tindakan berikutnya terhadap apabila somasi kita itu tidak diindahkan. Ada 2 upaya, yaitu menggugat ke pengadilan, yaitu prestasi pelanggaran terhadap isi kontrak, dan juga mengarah berindikasi terhadap pidana, yaitu pasal 421 tadi itu KUHP. Itu tindakan kita. Tetapi kebetulan somasi kita pertama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Simalungun sudah langsung datang ke kita Dengan somasi pertama dia sudah konfirmasi terhadap somasi kita bahwa mereka sekarang lagi mengupayakan bagaimana cara pembayaran yang 62 tadi apa itu. Apa upaya yang Abang lihat yang mereka? Tetapi saya melihat dari somasi itu pertemuan kami sampai sekarang tidak ada titik terangnya. Nah, itu dia, tidak ada titik terang. Saya melihat apakah mereka tidak paham atau pura-pura tidak paham. Tetapi saya melihat dengan pembicara sebelumnya dari DPRD Simalungun, saya melihat dia tidak paham terhadap itu. Terhadap kalau Bang Jaya pemahaman bilang undang-undang itu. Kami takut ini menjadi sebuah pelanggaran hukum katanya. Kalau aku lihat itu jadi dasarnya. Tidak ada di ketentuan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat, tidak ada itu. Karena setelah pembayaran ada audit. Saya melihat klien saya ini kan melakukan kegiatan itu sesuai dengan ketentuan. Dan mereka berhak mendapatkan hasil pekerjaan itu karena mereka sudah menghabiskan waktu, menghabiskan dana, pikiran dan yang lain-lain. Aduh, itu dia. Nah, sekarang kan kenapa bupati atau pemerintah Kabupaten Simalungun enggan untuk membayar? Saya udah bilang tadi tahapan pembayaran dalam keadaan darurat. Kenapa kontrak belakangan muncul? Karena udah jelas itu. Di LKPP itu sudah jelas diatur. Setelah kontrak itu muncul, baru ada pembayaran. Itunya. Bukan ada dulu, ditampung dulu dananya. Kenapa? Kalau ada dana sebelumnya, swakelola itu dalam keadaan darurat selalu dilakukan swakelola kalau ada dana. Karena ini dana tidak ada, maka masuklah ke jalur penyedia barang dan jasa. Iya. Itu dia. Aku sempat tanya juga sama Bang Jaya, Bang,
selama 7 bulan ini nggak dibayar, mereka itu udah pontang-panting memikirkan bunga. Dan aku tanya, siapa yang menanggung kerugian mereka? Bisa nggak itu dibayarkan pemerintah, Bang? Bagaimana cara menghitungnya itu biar mereka ini tidak terlalu rugi gitu? Saya ya, kedudukan pemerintah daerah sebagai pengguna ya, pengguna barang dan jasa dan juga penyedia barang dan jasa, kedudukannya adalah equal. Kalau penyedia barang dan jasa melakukan keterlambatan terhadap pekerjaan, ada denda. Ya, kenapa? Kenapa pemerintah tidak bisa diterapkan itu? Itu harus dibebankan karena kedudukan itu adalah equal, sejajar antara hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak itu. Ya, mereka juga harus bertanggung jawab terhadap kerugian itu. Nah, supaya jangan berlarut-larut bertambah-tambah kerugian itu, silakan bayarkan. Apakah karena tidak ada ditampung di APBD, apakah melalui pengakuan utang, terserah. Nah, terkait pengakuan ini lebih seru. Kan itu dia. Bang Jaya bilang gini, Bang. Persoalan surat utang itu kita bercerita utang ini adalah karena memang kemampuan keuangan. Artinya ketika uang kita tidak cukup, bolehlah dikeluarkan surat utang untuk dibayarkan di tahun berikut. Nah, itu sebenarnya kan sudah clear. Kalau surat utang, Iya. ini kan persoalan landasan hukum yang belum clear. Jadi tidak apa mau diceritakan tentang surat utang. Itu kata Bang Jaya. Seperti apa Bang menanggapi? Nah, itu lagi kesalahan yang fatal itu, keterangan kesalahan fatal itu. Apa bedanya rupanya dengan ini? Sudah saya jelaskan tadi. Pagunya sudah dianggarkan 110, di Perbup itu ada 110. Udah saya pertanyakan tadi sama Bung Alvin. Apakah proyek itu sudah pasti 110? Tidak. Bisa berkurang, bisa bertambah. Nah, itu sama dengan yang tadi. Kalau berkurang, tinggal menyurati, tinggal ditampung di APBD atau PAPBD. Itu sama, apa bedanya? Nah, saya mendengarkan itu waktu kemarin. Saya kan dengarkan juga dia berbicara. Merupakan kecelakaan katanya. Kecelakaan dalam usaha lah ini. Bukan kecelakaan, kesengajaan. Karena kontraknya Beda. jelas ya, Bang. Kontraknya jelas kok. Itu. Nah, kenapa muncul 48 sekian? Karena itu hasil perhitungan bersama. Makanya muncul kontrak. Iya. Satu kamar mandi itu sebelumnya belum bisa diprediksi berapa. Hanya estimasi aja 48 sekian. Tapi yang finalnya adalah di kontrak 48,500 itu. Itu dia. Jangan dibilang. Dan bahkan saya dengarkan, saya memang pernah konsultasi bertanya sama dia, bagaimana prosesnya tugas DPRD. Dibilang dia saya paham. Saya pun nggak pernah bincang-bincang dengan lawyernya saudara Charles Kutukom, dan ini saya sampaikan, dan dia akhirnya bisa memaklumi. Saya paham akibat ketidakpahaman beliau terhadap peraturan ini. Tidak paham dia. Ngapain saya berdebat kepada orang yang kurang paham, yang tidak paham? Sudah saya jelaskan. Aneh itu. Dasarnya itu LKPP, Perpres, surat bupati. Itu landasannya. Bang, ini terkait ke bupati. Narasinya kan kering. Ya. Apa yang seharusnya dilakukan seorang kepala daerah, Bang, menyikapi persoalan ini? Itulah dari sistem, udah saya jelaskan tadi, dari ajas-ajas umum pemerintahan yang baik itu. Kepala daerah atau bupati itu harus melakukan tindakan cepat. Bagaimana penyelesaian? Artinya, kalau bupati masih sanksi, ya, lakukan investigasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Tinggal nyuruh Nyuruhnya. inspektorat mungkin. Inspektorat. Atau instansi terkait, atau dibentuk dia sendiri. Bukan mempergunakan anggaran seperti yang dibuat tadi itu. Itu malah melibatkan aparat penegak hukum katanya. Itulah. Sebenarnya kan pelaksanaan kegiatan itu kan sebelum sampai kepada aparat APH, aparat penegak hukum itu kan ada internalnya, inspektorat dan lagi pula untuk bencana alam ada langsung auditor. Ya, BPK atau BPKP ini itu ada langsung itu. Setiap kegiatan itu langsung sudah diatur di LKPP ini. Balik lagi dulu sedikit, Bang. Kemarin BPKP
katanya ada merekomendasi untuk dibayarkan proyek itu. Seperti apa itu, Bang? Itu benar. Bisa Bang terangkan itu? Ini dia. Skema pembayaran itu sudah ada diatur di LKPP ini. Yaitu mengenai audit, ya. Menteri, kepala lembaga, kepala daerah menugaskan pengawas internal. Udah jelas itu. Kalau mereka dibuatkanlah pengawas internal atau BPKP, APIP, auditor independen untuk melakukan audit atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa penanganan darurat. Setelah dilakukan pembayaran tadi itu, betul enggak ini? Iya. Ngapain ke APH? Karena ada pengawas internal. Nah, ini. Nah, menurut klien saya, pengawas internal sudah menyarankan itu supaya dibayar. Lalu katanya bupatinya atau pemerintah daerah Kabupaten Simalungun, landasan hukum untuk membayar apa katanya? Ya itu tadi balik lagi ke belakang, Bang. Nah, Akhirnya, itu. Nah, makanya saya bilang pemahamannya itu gantung. Landasan hukum untuk membayar kontrak. Tapi landasan hukum untuk mengerjakan adalah surat bupati, Perpres dan LKPP ini. ini katanya ada juga proyek bencana di tahun ini dan kemudian itu dibayarkan. Baik ya, kalau ada yang terjadi demikian itu sudah kesalahan pemerintah. Artinya pekerjaan yang duluan dikerjakan, itulah yang duluan ditampung dan itulah duluan yang dibayarkan. Kalau ada bencana alam yang kemudian timbul belakangan ini setelah dia bupati ya menjabat sebagai bupati, itu adalah penyalahgunaan wewenang. Artinya kenapa itu bisa ditampung? Pekerjaan yang sudah dilaksanakan klien saya tidak bisa ditampung. Apa bedanya? Bencana alam juga dalam keadaan darurat juga. Tetapi kalau ini akal-akalan oleh pejabat, ada kong kali kong antara penyedia barang dan jasa dengan pejabat, saya pun tidak ngotot untuk membela mereka. Dan saya lawyer bukan asal membela klien saya, tidak. Saya lihat dasarnya ada, landasan hukumnya sebagai batu uji terhadap pelaksanaan kegiatan itu. Saya melihat ada lengkap semua kok. Makanya saya mau. Dan saya jelaskan sama Bung Alpin ya, ini bukan dibayar di depan kita. Artinya saya kasihan melihat mereka dan saya tidak mau lagi membebani mereka dengan honor saya. Tidak. Dan saya rela memberikan pemikiran, memberikan pemahaman hukum terhadap ini, terhadap mereka. Mudah-mudahan bupati terbuka hatinya. Artinya jangan ada proyek belakangan muncul bencana alam muncul dibayarkan, sementara yang sebelumnya nggak dibayar. Itu penyalahgunaan wewenang. Kalaupun itu ada ya, Bang. Kalau ada, ya kalau ada ya, kalau ada ya, itu kesalahan besar itu. Kenapa itu bisa ditampung? Ini nggak bisa ditampung. Nah, jangan seperti yang saya bilang tadi, jangan berpatokan terhadap Perbup 110. Saya pertanyakan itu berulang-ulang ini saya tanyakan. Apakah yang sudah dianggarkan 110 bisa lebih atau bisa berkurang? Ya, bisa. Itu kan masalah estimasi. Iya. Nah, kalau lebih kembalikan ke BUT. Iya. Kan? Tapi menurut Abang ini Kalau kurang, usulkan penambahan. tidak mungkin ini tidak dibayar ya, Bang. Karena gampang, tidak mungkin. Apapun yang terjadi harus dibayar. Karena aja pekerjaan ini. Saya mengharapkan Pemkat itu tidak perlu membentuk tim tadi itu, tim investigasi tadi itu. Udahlah adanya pengawas internal. Itulah yang menjalankan tugasnya. Baik ya. Sebagai penutup dari saya, ya. DPRD dan Pemkab Simalungun, pemerintah Kabupaten Simalungun, taatlah terhadap aturan. Kalau aturan itu sudah menegaskan terhadap sesuatu pekerjaan, ya dilaksanakan aja. Nah, apabila kebetulan ini adalah dalam keadaan darurat, aturannya kan jelas. Tidak perlu ditafsirkan aturan itu berkali-kali, dijalankan. Nah, kenapa? Aturan undang-undang yang sudah tegas diatur, ya dilaksanakanlah itu. Nah, khusus terhadap ya pekerjaan kamar mandi di SD
sama SMP ini secepatnya dibayarkan sesuai dengan aturan yang ada. Kalau pekerjaan itu sudah ada serah terima, Iya. ada kontrak, bayarkan berdasarkan kontrak itu. Karena yang tercantum, pagu yang tercantum di kontrak itu sudah hasil pekerjaan. Jadi secepatnya himbauan saya, penutup saya, Pemkab Simalungun secepatnya menentukan sikap untuk melakukan pembayaran, apakah melalui APBD atau PAPBD, ditampung di APBD atau PAPBD. Karena pembayaran semua kegiatan itu bersumber dari APBN dan juga APBD. Jadi tidak ada dasar yang lain untuk membayar, ya, tidak ada dasar yang lain. Silakanlah himbauan saya kepada pemerintah Kabupaten Simalungun, bayarkan secepatnya supaya tidak berlarut-larut dan juga klien saya, ya, kontraktor tidak mengalami kerugian yang lebih bertambah-tambah terus. Karena memang lihat, ya, Pak Bupati harus melihat sudah ada yang sakit, sudah ada yang stroke, bahkan sudah ada yang meninggal. Itulah himbauan saya. Dan saran saya kepada Bupati, saya sebagai lawyer, ya, hanya melihat, ya, sebagai advokasi dari kontraktor, saya hanya melihat bahwa aturan itu ada, dan jalankan aturan itu sebagaimana mestinya. Terima kasih. Baik Bang, terima kasih. Sekian dulu podcast dengan Dr. Charles Gultom. Mudah-mudahan ini bisa mengedukasi. Silahkan Anda mengambil kesimpulan sendiri. Yang pasti kami menghadirkan langsung orang yang berkompeten. Jadi sekian dulu. Selamat pagi. Latih Bang. Sip.